penjelasan mengenai pelaksanaan remedial teaching pada pembelajaran matematika yang menimbulkan ambiguitas efektivitas pelaksanaan remedial teaching selama ini, khususnya pada mata pelajaran matematika. Seringkali timbul pertanyaan, apakah implementasi remedial yang selama ini berdampak positif terhadap pembelajaran matematika atau tidak berdampak signifikan sama sekali. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menyadari bahwa perlu adanya studi evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran remedial khususnya pada mata pelajaran matematika. Pelaksanaan evaluasi ini tentunya bertujuan agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan remedial di sekolah. Dalam pelaksanaan evaluasi diperlukan suatu model untuk memandu peneliti dalam melaksanakan evaluasi. Nah, model untuk evaluasi itu ada banyak. Nah, dengan banyaknya model evaluasi yang dikemukakan, yang dianggap tepat dan relevan dengan permasalahan yang akan dievaluasi adalah dengan menggunakan model evaluasi Countenance yang dikembangkan oleh Stake. Kemudian untuk hasil penelitiannya itu dibagi tiga ya, berdasarkan komponen dari model evaluasi tersebut, yaitu yang pertama implementasi pembelajaran remedial berdasarkan komponen antecedent atau konteks dan input, di mana hasilnya itu berdasarkan aspek diagnosis kesulitan dalam pembelajaran remedial matematika itu belum dikerjakan dengan baik. Hal ini ditujukan dengan tidak adanya data atau catatan yang menunjukkan pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran remedial. Untuk secara empiris, pada aspek identifikasi penyebab kesulitan belajar siswa, ditemukan bahwa guru tidak mengidentifikasi penyebab kesulitan siswa. Padahal secara teoritis, remedial itu adalah sistem pengajaran yang didasarkan pada diagnosis untuk menemukan kekurangan yang dialami siswa dalam pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan prestasi belajar. Nah, dengan kata lain, kegiatan perbaikan itu dilakukan untuk mengidentifikasi jenis dan karakteristik kesulitan belajar, menemukan penyebabnya, kemudian mencari alternatif pemecahan dari masalah pembelajaran yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, jadi sebelum merancang remedial itu seharusnya perlu diketahui mengapa siswa mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah mengetahui siswa yang perlu mendapatkan remedial, kemudian mengetahui topik yang belum dikuasai oleh masing-masing siswa dan juga faktor penyebab, langkah selanjutnya barulah menyusun rencana dari evaluasi pembelajaran. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu implementasi pembelajaran remedial berdasarkan komponen transaction atau proses. Nah, metode yang diterapkan guru dalam pengajaran remedial tampaknya tidak efektif ya di SMA di Bandung ini, karena hal ini didukung dengan data bahwa pelaksanaan remedial teaching yang dilakukan hanya mengerjakan ulang soal yang salah saat ujian, misalnya saat ulangan harian atau UTS. Nah, nilai dianggap mencapai KKM itu jika mereka mampu memecahkan masalah dan jawabannya benar. Padahal siswa seharusnya diberikan pemahaman tentang materi yang kurang dipahami, karena jika hanya diminta untuk menyelesaikan soal yang salah lagi, ketika ada masalah dengan tipe yang berbeda, siswa akan merasa kesulitan. Kemudian untuk implementasi pembelajaran berdasarkan komponen outcome atau hasil. Hasilnya adalah berdasarkan temuan skor, siswa yang diminta menyelesaikan soal remedial tidak mengalami peningkatan. Hasil yang diperoleh adalah siswa menyelesaikan masalah serupa sebelum melakukan remedial dan jawabannya benar, kemudian pada saat remedial itu jawabannya tetap benar. Dan ketika menyelesaikan masalah serupa sebelum remedial itu jawabannya salah, pada saat tes remedial itu masih tetap salah. Artinya, pelaksanaan remedial teaching matematika pada siswa kelas 10 IPA 1 SMA Negeri di Cimahi terbukti tidak mampu mengatasi kesulitan belajar siswa. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama berdasarkan komponen antecedent atau
Pelaksanaan pengajaran remedial matematika tidak direncanakan dengan baik. Kemudian berdasarkan komponen transaction, pelaksanaan pembelajaran remedial matematika belum terlaksana dengan baik. Kemudian berdasarkan komponen outcome, pelaksanaan pembelajaran remedial matematika belum mencapai hasil yang baik. Kemudian sebentar Mbak. Nah, sebentar naik sedikit Mas Fatoni. Jadi yang kesimpulan, nah, kita lihat ya, berarti peninjauan evaluasi program dengan model containance itu kan melihat dari komponen antecedennya ya Mbak ya. Iya Bu. Terus komponen transaction-nya dan komponen outcome-nya. Ini yang menjadi fokus inti dari apa yang harus dilakukan manakala Anda melakukan evaluasi program dengan model containance. Ini jurnalnya bahasa Inggris tapi di penelitiannya di Cimahi gitu ya Mbak Eka? Iya Bu. Nah, bahasa Inggrisnya lebih ruwet atau lebih kamu orang Indonesia yang bikin? Kalau saya pribadi ya Bu, itu bahasanya kayak lebih sederhana gitu, nggak kayak jurnal-jurnal yang beneran dari ini ya. Iya, jadi lebih bisa memahami. Oke, ini orang-orang Indonesia sudah mulai banyak mengeksplor beberapa publikasi internasional ya. Jadi saya juga sangat mendukung nih mahasiswa dari prodi pendidikan fisika walaupun S1 nanti kan syaratnya harus publikasi ya, harus ada di jurnal, apa Anda ikut di proceeding itu silakan. Di kampus kita itu juga banyak menyelenggarakan ini sambil promosi menyelenggarakan seminar internasional. Nah, silakan nanti Anda mencoba ya, walaupun dengan bahasa Inggris yang masih perlu ditingkatkan, tapi tidak ada salahnya mencoba, namanya juga belajar ya. Saya sangat mendukung sekali. Setiap tahun itu mesti ada, entah itu yang mengadakan itu pasca sarjana pendidikan IPA ataupun FKIP. Kemarin terakhir jurusan IPA juga mengadakan seminar ICOSMI. Nah, silakan nanti Anda jangan khawatir ya, nanti bisa rombongan dalam satu tim. Nah, sekarang PR-nya belajar membaca jurnal dulu ya. Jadi di sini sudah ditemukan bahwa konsep dari evaluasi program containment itu ada 3 hal. Nah, yang antecedent di sini maksudnya apa ya Mbak tadi ya? Coba naik ke atas Mbak, mungkin Mas Fatoni, yang antecedent itu maksudnya apa sih? Ada nggak pengertian yang dimaksud dengan antecedent itu apa? Tadi yang adanya itu nama lainnya Bu, tadi di bagian pembahasan. Di pembahasan coba Mas. Yaitu konteks dan input. Konteks dan input berarti ditaruhkan gitu ya konteksnya atau gimana? Maksudnya antecedent itu gimana? Konteksnya itu mestinya pembelajaran remedial itu seperti ini, tapi inputnya seperti ini gitu atau gimana Mbak? Menyandingkan atau mentarungkan di sini antara konteks dan input? Harusnya itu kan kalau remedi itu kan harus ada berdasarkan pengertiannya ya Bu. Jadi dibandingkan gitu loh, berdasarkan pengertiannya, kalau berdasarkan konteks itu, kalau remedial itu seharusnya ada identifikasi terlebih dahulu terhadap siswa itu yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal sejenis ini itu apa. Tapi itu tidak dilakukan. Gimana Bu? Tapi itu tidak dilakukan. Ya, tidak langsung. Misal UTS itu berarti dia tugasnya di sini adalah menemukan sesuatu yang menyimpang dari seharusnya gitu ya? Iya. Jadi kan kita mentarungkan mengadu keadaan realita dengan yang semestinya gitu kan? Iya Bu. Nah, keadaan yang semestinya itu adalah manakala kita
remedial semestinya diawali dengan mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Jadi yang dimaksud dengan anteseden ini adalah situasi manakala kita membandingkan antara sesuatu yang istilahnya secara teoris itu harusnya seperti ini, secara prosedur harusnya seperti ini. Tetapi pada kenyataannya di inputnya itu yang terjadi adalah seperti ini. Jadi di sini kan ada program remedial ya, program remedial yang sedang berjalan. Nah, kita melihat ada sedikit informasi bahwa dari awal kita sudah melakukan proses pembandingan dan ternyata sudah ada kecurigaan ya, kok ini guru melakukan remedial kok nggak mengidentifikasi dulu. Nah, itu yang diidentifikasi di tahap yang pertama dulu ini ya Mbak Eka ya. Setelah itu dilihat prosesnya, oh iya, ya memang guru tidak melakukan proses identifikasi dulu ya, dilihat betul-betul penerapannya remedialnya itu apa kecenderungannya manakala tidak mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Jadi di prosesnya dilihat dulu dan hasilnya kedua-duanya menunjukkan bahwa ternyata nggak ngaruh ya Mbak ya. Remedialnya ya, ceritanya gitu ya. Iya. Karena kalau dikasih tipe soal yang sama, itu ternyata walaupun angkanya berbeda gitu loh Bu, itu tetap masih kesulitan mengerjakan. Iyalah, karena tidak guru tidak memahami sebetulnya kebutuhannya siswa itu apa, di mana sebetulnya kesalahan yang terjadi dalam penyelesaian soal. Jadi harus memang identifikasi kesulitan belajar itu kan harus diketahui dulu ya. Jadi tidak remedial itu tidak boleh hanya sekedar legal formal, ini biar juga saya istilahnya gugur kewajiban saya, ini anak-anak mesti diremedi, ya deh saya remedi gitu. Tetapi paling tidak semestinya itu kan kalau misalnya nanti Anda akan menjadi seorang evaluator itu kan juga harus menyiapkan saran ya. Sarannya itu berarti semestinya diketahui dulu siswa itu tidak bisanya itu, mohon maaf misalnya kita melihat dari dari Newman itu mengidentifikasi 4 kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal. Apakah dia tidak bisa mengidentifikasi variabel, ataukah dia kesulitan untuk menemukan itu sebenarnya yang ditanyakan apa sih gitu kan, ataukah dia tidak ingat atau tidak paham dengan konsepnya, rumusnya mana yang harus dipakai, itu kan biasanya seperti itu matematika itu ya. Terus yang terakhir, apa memang kemampuan dasar matematikanya yang masih kurang. Makanya dari itu yang sudah benar tetap dia mengerjakan yang benar, yang tadinya salah dia tetap salah ya, karena dia tidak kita deskripsikan sebetulnya. Kurang lebihnya kalau dalam gambaran saya seperti itu. Kemudian ke bawah Mbak, jadi prosesnya nanti juga di ini ya, kalau remedial itu kan sebetulnya pembelajaran remedial itu kan semestinya selain mengidentifikasi kesulitan belajar siswa atau kesulitan dia menyelesaikan soal, itu juga dilakukan proses teaching. Di sini ada pengajarannya dulu nggak Mbak? Ada pembelajaran sebelum tesnya belum nggak? Diceritakan tidak? Proses. Kalau di artikel itu belum, tidak disebutkan Bu, hanya fokus pada remedialnya. Berarti ujian ulang lagi intinya gitu ya? Iya, itu di proses juga sudah dijelaskan. Apalagi seperti itu ya Mbak Eka ya. Jadi semestinya kalau misalnya nih evaluasi program ada ujian tertulisnya misalnya. Alhamdulillah Mbak Eka ternyata tidak lulus misalnya. Terus saya ya besok remedi. Biasanya kan kalau guru-guru bilang gitu ya, remedi. Jadi ujian
hasilnya diumumkan hari Senin misalnya. Terus hari Rabu besok remedia. Nah, tanpa ada pembelajaran ulang atau tanpa guru memberikan materi ulang atau tanpa guru melakukan pembimbingan terhadap Mbak Eka, ya percuma saja Mbak Eka, walaupun ujian lagi nanti hasilnya kurang lebih akan sama. Begitu ya Mbak Eka ya, logikanya kan seperti itu. Iya. Jadi semestinya di artikel ini juga ada ya bukan di artikel ini, dalam proses remedial di Cimahi itu semestinya ada atau mungkin tidak diceritakan di sini, diceritakan adanya proses membantu siswa untuk mengatasi di mana dia letak kekurangannya atau kesulitan belajarnya di mana. Nah, biar kalau dia dites ulang, dia ada perubahan ya dari yang semula salah, minimal tuh jawab setengah lah, atau yang diharapkan betul ya, dia tadinya salah bisa menjawab dengan benar selanjutnya. Seperti itu mungkin ya yang bisa saya lebih garis bawahi. Terus outcome-nya di sini adalah yang dilaporkannya. Monggo dilanjutkan Mbak Eka, silakan. Tadi sampai kesimpulan, masuk ke kelebihan dan kekurangan. Monggo. Untuk kelebihan dari artikel ini adalah aspek yang diukur itu jelas, kemudian kalimat yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami. Nah, untuk kekurangannya itu tidak menampilkan data kuantitatif sama sekali ya. Iya, sama sekali tidak. Walaupun ini kualitatif, tapi paling tidak orang Indonesia itu suka angka. Iya, misalnya kayak nilai sebelum remedi sama yang pas remedi itu kan nanti bisa dilihat, oh ternyata memang pada outcome itu memang tidak tercapai gitu. Kemudian untuk penyebutan tempat penelitian itu juga kurang spesifik karena cuma di suatu SMA di Cimahi. Kemudian juga banyak menggunakan singkatan tanpa menjelaskan kepanjangan dari singkatan tersebut seperti KKM, UH, dan UTS. Itu kan kalau misalnya orang luar negeri nggak tahu ya, baca orang luar itu tidak paham. Paling tidak harusnya di awal disebutkan KKM itu is gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Eka. Nah, sebelum masuk ke artikel yang kedua, dari Mbak Eka sendiri, ketidakpuasan dari artikel seperti yang ini kan sudah di ini ya, apa yang bisa Mbak Eka ambil, pengetahuan atau wawasan terkait artikel yang dibaca ini? Pengetahuan yang didapat itu ya komponen komponen tahu apa evaluasi program jenis ini itu komponennya apa, terus ya karena cara melaporkannya udah tahu ya. Ya. Tapi kalau bikin proposal bisa ya berarti ya? Insya Allah. Ya, oke. Nanti kalau Anda buat proposal silahkan. Ini kan baru satu ya Mbak Eka dan yang lainnya. Jadi Anda kalau membuat proposal silahkan merujuk beberapa artikel yang seperti ini. Ini bagus, ini lumayan bisa dijadikan referensi, pijakan referensi gitu ya. Lebih baiknya lagi memang yang kita merujuk pada jurnal yang berreputasi baik. Coba masuk ke atas Pak. Mas Pak nih, coba naik ke atas. Tadi jurnalnya apa? Journal of Physics Conference Seri. Nah ini, kalau ini, mohon maaf, ini merupakan proceeding gitu ya. Nah lebih baik lagi kalau misalnya nanti ya Anda kedepannya nanti S2 atau S3, itu silahkan mencari jurnal yang lebih bereputasi internasional. Ada yang disebutkan Q1, Q2, Q3. Nah semakin kecil Q-nya itu berarti semakin bagus reputasi jurnalnya. Terus ada istilah impact factor. Jadi kalau semakin bagus, impact factornya semakin banyak yang mensitasi, banyak yang mendownload, banyak yang mengambil kata-kata dari artikel itu, berarti semakin bagus juga kualitas dari tulisan artikelnya itu. Jadi kalau kedepannya silahkan Anda cari di Simago atau Scopus, terindeks Scopus misalnya seperti itu ya. Jadi semakin
Di situ bisa ada dilihat ya, di Simago itu. Nanti silakan Anda iseng-iseng cari Simago ya. Itu ada menunjukkan ranking dari jurnalnya, kualitas jurnalnya seperti apa. Nah, biasanya kalau merujuknya pada jurnal abal-abal istilahnya seperti ini kan masih tingkatannya baru publikasi ya, walaupun kita baca publikasi yang sederhana seperti ini aja udah mendem ya istilahnya seperti itu. Nah, silakan nanti cari yang mendekati Q1. Jadi kalau penelitian-penelitian seperti Pak Ani, Pak Dewanto itu banyak yang dia sudah bisa publish di jurnal Q1 karena dia fokus membahas satu tema terkait terapan dari fisika, misalnya tentang sensor, tentang apa gitu. Nanti kalau dalam pendidikan itu biasanya lebih general, lebih umum. Banyak sekali jurnal yang kualitasnya Q1, paling tidak Q2, Q3 sudah bagus ya Mbak Mas ya. Jadi silakan nanti kedepannya dilihat. Dan biasanya kalau yang jurnal bagus itu tidak ada doi-nya, ada doi-nya tetapi tidak bisa ditembus karena harus bayar ya, biasanya seperti itu. Nah, jadi itu yang lebih ini hanya sekedar wawasan informasi buat Anda. Kalau misalnya Anda berminat untuk beasiswa ke luar negeri atau di dalam negeri, banyak sekali ditawarkan nanti beasiswa S2 langsung S3 biasanya. Nah, tuntutannya mungkin sampai ke sana. Anda harus bisa menulis artikel di Q3 paling tidak ya. Jadi itu menjadi bekal Anda untuk mendapatkan beasiswa. Baik, selanjutnya silahkan mungkin ada yang ditanyakan dulu. Monggo sebelum kita lanjut. Silakan yang belum masih ada 4 orang nih yang belum presensi. Pak Swatoni malah belum. Mas Fikrul, Mas Gayu, Mbak Nurul, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan dilanjut, Mas Swatoni silakan. Baik, Bu. Kemudian untuk artikel yang kedua, judul artikelnya adalah An Evaluation of Mathematics Learning Program at Primary Education Using Continent Stack Evaluation Model. Untuk penulisnya ada Bayu Nusantara, Karaing, Janang, Tompong, dan Jailani. Ini dosen saya nih, Pak Jailani. Ini PP ya. Oke. Iya, ini jurnalnya termasuk Sintan 2 kalau nggak salah, itu bagus juga lumayan. Monggo Mas. Oh, ini Bantaeng ya. Iya, Bantaeng. Bantaeng Sosok. Nama jurnalnya adalah Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Untuk poinnya seperti yang tertera di UNY. Untuk tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi kesesuaian perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Untuk subjeknya adalah guru matematika sekolah dasar di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk metode, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan interview. Observasi bertujuan untuk melihat program pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai RPP yang disusun oleh guru, lembar penilaian, dan hasil belajar matematika siswa. Yang terakhir adalah interview, digunakan untuk mendapatkan informasi sekunder tentang pelaksanaan program pembelajaran. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskripsi kuantitatif. Informasi yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan deskripsi kuantitatif. Aspek anteseden diukur melalui komponen rencana pembelajaran atau RPP. Pada komponen ini terdapat 21 pertanyaan yang harus diisi dengan nilai 1-4. Pada aspek transaction atau pelaksanaan program, penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan pembelajaran dan juga kajian terhadap dokumen penilaian yang telah dibuat oleh guru. Proses pembelajaran diukur melalui observasi pada kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk aspek outcomes atau hasil akhir diukur melalui hasil ulang nilai yang diperoleh dari guru dibandingkan dengan standar kompetensi lulusan atau SKL masing-masing sekolah.
Untuk latar belakangnya, di Indonesia pendidikan dibagi menjadi dua jenis, yakni pendidikan formal dan informal. Di mana untuk pendidikan formal dibagi atas 3 jenjang, yakni SD, SMP, dan SMA. Dalam merencanakan pembelajaran, guru memiliki standar yang akan memudahkan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan menilai. Menurut Burton dan Keppen, standar pembelajaran dibagi atas 3. Yang pertama, harus memberikan informasi tentang isi pembelajaran yang akan dikuasai siswa secara khusus. Kedua, membantu guru dalam menentukan pengetahuan berdasarkan kebutuhan siswa. Dan ketiga adalah membantu negara dan provinsi dalam menilai efektivitas program dan metode pembelajaran. Dalam melaksanakan program pembelajaran tersebut, terdapat teknik evaluasi yang digunakan untuk menguji tingkat keberhasilannya. Artikel yang berjudul An Evaluation of Mathematics Learning Program at Primary Education Using Continence Stack Evaluation Model menggunakan evaluasi continence stack. Model evaluasi continence dikembangkan oleh Robert Stack pada tahun 1967. Ia berpendapat bahwa evaluasi dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai program pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan. Model evaluasi ini terbagi menjadi 2, yaitu deskripsi dan penilaian, di mana setiap kegiatan terdapat 3 aspek yang dinilai, yakni antecedent atau konteks, transaction atau proses, dan outcomes atau hasil akhir. Hasil penelitian untuk aspek antecedent, sebuah rencana pembelajaran adalah dokumen yang sangat penting bagi guru dan staf pengajar lainnya, sehingga setiap kali seorang guru melaksanakan pembelajaran, dia sudah mengerti dan tahu apa yang akan diajarkan di kelas. Dalam penelitian ini, dokumen rencana pembelajaran atau RPP yang disusun oleh guru kemudian dinilai menggunakan tinjauan dokumen. Dalam merencanakan pembelajaran, guru telah melaksanakan kegiatan perencanaan yang baik. Berdasarkan wawancara dengan guru, mereka mendapatkan pelatihan dari pemerintah tentang proses pembelajaran, membuatnya lebih mudah untuk membuat rencana pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran meskipun beberapa guru masih sulit untuk menerapkan ilmu yang didapat melalui pelatihan. Untuk transaction aspect of learning implementation, evaluasi pada tahap transaction adalah evaluasi proses pembelajaran di kelas dan dokumen penilaian. Pengamatan proses belajar di kelas dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar observasi yang mengacu pada Regulasi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Dalam proses pembelajaran terdapat 3 tahap, yaitu tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Berdasarkan observasi, beberapa guru tidak melakukan apa yang tertulis dalam dokumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Saat dikonfirmasi kepada guru dengan menggunakan wawancara, ditemukan beberapa kendala yang dirasakan guru saat mengajar, yaitu kurangnya sumber belajar dan merasa terbebani saat mengajar karena latar belakang pendidikan guru bukan dari pendidikan matematika. Untuk transaction aspect of assessment, dokumen penilaian yang dibuat oleh guru dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar penilaian untuk pendidikan dasar dan menengah. Guru diharuskan membuat beberapa instrumen atau dokumen penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa dokumen penilaian termasuk dalam kategori cukup baik dengan persentase 71,34%. Wawancara yang dilakukan dengan guru selama proses observasi menemukan bahwa guru menerapkan pengetahuan saat pelatihan untuk melakukan penilaian di kelas. Saat mengobservasi, guru menilai siswa melalui tanya jawab seperti yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian untuk aspek outcomes, evaluasi outcomes adalah penilaian hasil nilai ulangan tengah semester siswa. Nilai yang didapatkan kemudian dicocokkan dengan standar kompetensi lulusan atau SKL. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa 43% dari siswa dinyatakan lulus atau melebihi skor SKL, sedangkan sisanya 57% dinyatakan tidak lulus. Muere, Jera, Musyoka, dan Okets tahun 2015 menyebutkan kualitas guru memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Akan tetapi,
Decker, Cameron, Kirby, dan Ray Kaufman tahun 2014 mengungkapkan penelitian yang berbeda di mana tidak ada hubungan antara kualitas pembelajaran dengan peningkatan siswa berprestasi. Banyaknya siswa tidak dapat memenuhi SKL menentukan kualitas pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar proses yang telah ditentukan. Untuk kesimpulannya, evaluasi komponen antecedent yaitu perencanaan program pembelajaran berada pada kategori baik sebesar 93,45%. Untuk evaluasi komponen transaksi yaitu pelaksanaan proses pembelajaran atau transaction aspect of learning implementation termasuk dalam kategori cukup baik sebesar 67,7%. Untuk evaluasi komponen transaksi yaitu aspek penilaian atau transaction aspect of assessment pembelajaran termasuk dalam kategori cukup baik sebesar 71,34%. Dan hasil evaluasi pada komponen outcome lebih dari 50% siswa termasuk dalam kategori tidak tuntas. Untuk kelebihan, dalam artikel dijelaskan metode dan teknik yang digunakan dalam pengambilan data. Akan tetapi kekurangannya adalah instrumen pertanyaan pada pengambilan data tidak ditampilkan. Oke. Biasanya kalau instrumen memang disembunyikan, Mas. Karena itu artikel ini kan hanya bagian dari suatu penelitian besar. Kenapa saya tuh sering ya di email sama orang-orang dari mana-mana ditanyain. Saya pernah publikasi di proceeding sebetulnya, proceeding internasional, ada yang dari India, ada yang dari mana-mana tuh penanyakannya adalah instrumennya kok kalau boleh saya minta dong, ibaratnya kayak gitu ya. Kemarin juga ada mahasiswa dari bagian timur tuh, bagian NTT apa mana itu, minta instrumen saya bilang mohon maaf saya belum publikasi jadi saya tidak bisa membagi instrumen. Nah itu jadi namanya instrumen itu memang suatu hal yang dicari ya sebetulnya. Ada penulis artikel yang dia baik hati, paling tidak dia menampilkan kisi-kisi ya. Jadi di situ ada kisi-kisinya nggak, Mas Fatoni? Yang mau diteliti itu indikatornya apa aja gitu, ada nggak? Kalau yang itu kemarin tidak ada, jadi cuma langsung langsung presentasinya itu aja sih. Oke, jadi paling tidak dia menyebutkan komponen yang dinilai itu ya tadi ya, yang disimpulkan 3 hal itu tadi naik ke atas, Mas, sebelum kelebihan. Nah, dia melihat evaluasinya itu komponen antecedennya ya. Jadi kalau katakanlah ini tadi ada angket ya, Mas ya, atau iya, ada angket penilaian ini. Ada angket, ada interview, ada dokumentasi. Nah, jadi untuk 3 komponen ini yang hendak dievaluasi ya, antecedennya, kemudian pelaksanaannya, prosesnya ya, tadi istilahnya kalau Mbak Eti tadi prosesnya sama outcome-nya ya, itu dilihat mungkin dia harusnya ada beberapa indikatornya yang dilihat bagian apanya gitu, sehingga dia memperoleh angka kategorinya cukup baik ya, seperti itu ya. Jadi dia menyimpulkan ini berarti dari angketnya mungkin ya, atau dia punya lembar evaluasi sendiri, daftar cek sendiri dari dokumennya, atau menyimpulkan dari beberapa teknik pengambilan data tadi. Makanya di sini sebetulnya kalau menurut saya sih di artikel ini kurang jelas menampilkan yang dilakukan dia ya, hanya secara jelas secara umum aja ya, Mas Fatoni ya. Coba naik ke metodologinya. Nah, dia hanya mengatakan dia menggunakan observasi, dokumen, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ada gambaran ya, Mas ya. Waktu observasi itu dia melihat apa? Oh, melihat prosesnya, dilihat kesesuaiannya dengan RPP-nya. RPP-nya itu kan katanya tadi bagian dari antecedennya ya. RPP-nya itu dia udah teliti dulu, kok RPP seperti ini misalnya. Dilihat dari judul itu sebetulnya ada target ya, bahwa RPP ini dengan menggunakan model dan apa tadi Mas naik ke atas ya disebutkan ya,
pembelajarannya pembelajaran apa? Coba naik lagi judulnya. Mathematics Learning Program of Primary. Oh, cuma ini ya, pembelajaran di SD gitu ya? Ya Mas, tidak disebutin. Iya, Tidak pakai model apa yang lain ya. cuma pembelajarannya nggak disebutkan kemarin ya, pakainya apa. Jadi di sini sebetulnya ada sedikit informasi yang kurang, apa yang dibandingkan yang hendak dikontraskan dengan yang pada tahap evaluasi ini. Kalau tadi kan jelas ya di tempatnya Mbak Eti tadi bahwa ini bukan kesalahan Mas Fatoni, saya hanya mengkritisi artikelnya, bahwa tadi ada yang ditandingkan ya antara keadaan nyata dan apa yang semestinya. Jadi dari awal dia sudah ada fokus melihat bahwa ada yang salah nih dengan proses remedialnya seperti itu ya. Kalau di sini sebetulnya memang sudah diarahkan ingin melaporkan bahwa hasilnya adalah baik. Ya kan, bahwa dia ingin memamerkan bahwa apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur. Oke lah, di sini mungkin ada sedikit informasi bahwa RPP yang dia buat itu ditandingkan dengan apa coba Mas Fatoni? Kalau Dengan saya baca peraturan. Iya. RPP-nya itu mungkin ditandingannya sama kesesuaiannya waktu di kelas gitu sih. Enggak Mas, kalau di antecedent ini dia melihat RPP yang dibuat guru itu apakah sudah sesuai dengan ini loh, SKL, sudah sesuai dengan peraturan. Iya nggak sih? Nah, baru di prosesnya itu dilihat Mas, RPP yang dibuat sama yang diproses itu ditinjau. Benar nggak dia selama proses pembelajaran itu sesuai dengan RPP dengan menggunakan standar proses. Ini penelitiannya kapan sih? Kok tahunnya 2007? Berarti dia pakai KBK ya? KTSP. Ini masih pakai ini Mas, KTSP ini. Sebetulnya kalau kita melihat anteseden berarti RPP yang dibuat itu juga harus mengikuti peraturan dalam perencanaan pembelajaran ya. Katakanlah dia penelitiannya menggunakan KTSP misalnya ya, ini ya berarti di KTSP itu ada aturan kan, seperti kita sudah belajar di SBM bagaimana membuat RPP. Nah, RPP yang dibuat itu komponennya harus lengkap seperti itu. Jadi di sini dikritisi ya, kan nanti dilihat dokumennya ya Mas Fatoni ceritanya. Dilihat dokumennya RPP yang dibuat apakah sudah memenuhi atau sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Juknisnya ya. Jadi dilihat pedomannya. Oh ternyata ini sudah bagus, makanya dia menyebutkan 90 sekian persen ya bahwa RPP yang disiapkan oleh guru itu sudah baik katanya. Jadi dia mengevaluasi, menilai RPP-nya di situ. Nah setelah itu di prosesnya di transaction aspect of learning-nya, implementasinya seperti apa? Apakah kegiatan dari pendahuluan ide dan penutupnya itu sudah sesuai dengan yang direncanakan dan seterusnya. Nah terakhir kemudian coba dilihat yang dimaksud dengan hasilnya itu apa outcome-nya. Oh sudah memenuhi SKL atau belum? Berarti kan sampai pada dia proses penilaiannya ya, penilaiannya. Wah berarti kalau begini penelitiannya apa yang bisa diidentifikasi Mas Fatoni? Sampai SKL loh, paling tidak penelitiannya 1 semester kalau menurut saya lah ya. Atau dia meninjau dari mestinya harus tetap ada proses ya, prosesnya itu harus tetap dilihat gitu ya. Kalau hanya lihat dokumen saja tidak bisa. Jadi penelitiannya agak lama ini, bisa sampai 1 semester atau sampai 1 tahun. Ini penelitian S3 ya. Jadi dia melihat bahwa dari awal proses, dari awal semester sampai akhir semester, karena melihat SKL, dia tinjauannya adalah SKL. Jadi paling tidak sampai siswa itu lulus ya, sampai siswa itu lulus dilihat hasilnya, ternyata hasilnya seperti ini, dinyatakan lulus dan melebihi skor SKL. Yang tidak lulus 57%, subhanallah.
Lucu ya. Jadi itu yang Mas Fatoni ya. Ini keadaan potret di Sulawesi, mana tadi? Banteng ya, di Banteng ya, seperti ini. Coba jadi dia kesimpulannya bagaimana Mas yang terakhir yang outcome-nya yang 71%. Tapi dia hasil penilaian 71%. Kita jadi kepo nih indikatornya apa ya, padahal yang tidak lulus banyak ya. Kualitas pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar proses yang telah ditentukan. Ada hubungan antara kualitas. Nah, ini hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil seperti itu. Baik, jadi di sini melihat perjalanan prosesnya ya, pelajaran prosesnya di sini memang resikonya di konten itu ada kalanya memang harus menggunakan waktu yang relatif lama. Ini salah satu kekurangannya Mas Fatoni, karena itu tadi tapi tergantung ini ya, tergantung apa yang dievaluasi sebetulnya, karena dia outcome-nya sampai betul-betul kalau misalnya itu per KD kan juga bisa jadi gitu ya. Kalau ini melihatnya di SKL, yang kan SKL itu kan berarti dia harus melihat hasil akhir dari penilaian sampai kelas kalau SD kelas 6 ya, sorry. Kelas 6 itu hasilnya gimana ujian sekolahnya, seperti itu. Kesimpulan habis itu tadi setelah kesimpulan apa Mas tadi? Sudah dijelaskan tekniknya, hanya saja kurangnya indikator ya, ada kisi-kisinya. Baik, silakan, mungkin ada yang ditanyakan dulu, ada sesuatu yang bisa didiskusikan, silakan. Monggo. Tapi kalau menurut Mas Fatoni berarti kerangkanya yang di artikel Mas Fatoni sama Mbak Eti ada perbedaan signifikan atau relatif sama Mbak? Mas? Kalau menurut saya relatif sama, tapi kalau di artikel yang saya baca itu kan ada yang transaction itu kan ada prosesnya dibagi jadi dua, jadi yang waktu pembelajaran sama yang guru menilai itu. Kalau Mbak Eka tadi cuma satu waktu transaction. Waktu di awal sebelum proses ya, kalau yang Mbak Eka tadi. Oke. Jadi nanti kalau lihat kisi-kisi sebetulnya lebih bisa kita melihat yang sebetulnya yang hendak dilakukan oleh peneliti itu bisa lebih jelas. Sayangnya di sini tidak ada ya. Jadi biasanya ada irisan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, dengan tinjauan teknik apa dia mengambil datanya, waktu observasi kah, waktu kajian dokumen kah, atau waktu dia memberikan angket. Jadi sebetulnya di sini memang ada yang tidak dilaporkan gitu ya. Baik, silakan, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Oke, mestinya dengan mencoba mengkaji artikel itu akan banyak sekali hal yang menarik untuk didiskusikan. Oke, tidak ada. Oke, di luar perkuliahan silakan, mungkin bisa Anda tanyakan lewat WA ya. Karena saya pikir ini sesuatu hal yang harus dibiasakan bagi Anda, jadi tidak apa-apa kalau di awal-awal masih bingung, mau tanya apa masih bingung. Tapi kalau Anda nanti sudah terbiasa membaca jurnal, tentu akan ada konflik kognitif ya dalam pemikiran Anda. Oh, saya baca jurnal yang ini seperti ini. Kenapa yang jurnal seperti ini? Jadi saya merasa ya sekarang kuliah S3 itu semakin hari itu bukan semakin tambah merasa pintar, sama merasa tidak banyak yang belum saya tahu gitu loh. Karena apa gitu loh. Menurut jurnal A dia seperti ini, jurnal B seperti ini. Nah, kita harus ambil yang mana nih? Nah, untuk memutuskan bahwa teori B yang akan kita ambil itu perlu banyak referensi yang kita baca juga gitu loh. Jangan-jangan si B ini yang menyimpang gitu lah. Apa teori yang dia gunakan ini hanya bersifat lokal, tidak bersifat umum atau general. Nah, itu juga perlu kehati-hatian. Nah, satu lagi yang menarik ya, ini Mas Fatoni, coba ditampilkan Mbak Mas ini. Jurnalnya coba yang tadi yang Mbak Eti yang mana? Nah, kita lihat referensinya yang paling akhir.
juga ya. Suarsini, Wood, Astin. Oke. Nah, dari beberapa referensi ini sebetulnya bisa menjadi rujukan ya bagi Anda, misalnya Anda ingin mencari lebih detail tentang containers misalnya gitu ya. Jadi silakan di sini ada Astin misalnya. Anda masuk ke jurnalnya Astin, ini sayangnya nggak ada doi-nya ya. Kalau ada doi-nya itu bisa Anda masuk ke situ. Jadi kok saya cuma dapat 2 ya jurnalnya. Nah, dilihat di referensinya. Apakah dia di situ juga ada sumber rujukannya. Nah, bisa dilihat bagian belakang ya Mbak Mas ya. Kalau yang satu lagi Mas, evaluation-nya, coba kita lihat referensinya. Happy. Nah ini banyak nih doi. Nah ini banyak nih ya. Banyak hasil-hasil. Coba bawa lagi. Welcome and good day. Ada alamat doi-nya. Nah itu bisa dicari itu misalnya. Doris, coba lagi. Ini lumayan banyak referensi yang dia. Jadi semakin bagus suatu artikel itu juga bisa dilihat dari rujukannya. Nah, di sini ada beberapa alamat doi-nya ya. Jadi manakala Anda kesulitan, ini Mas ada ini. Jadi pengen tahu lebih lanjut kontenen, ini ada Lukman A, evaluasi program pembelajaran IPA menggunakan model kontenen. Nah, itu doi-nya diklik aja nih. PEP juga ini sama. Jadi nanti di jurnal PEP itu banyak ya jenis-jenis evaluasi. Karena memang di sana memang pabriknya ya. Ini juga ada yang Prof Badrun, ini Noviana. Ini juga terkait bahasa Indonesia ya. Oke, jadi di sini bisa dilihat. Jadi manakala nanti Anda kesulitan mencari jurnal, nah, lihatlah referensi yang dia pakai di satu artikel. Nah, baru bisa dari situ bisa jadikan kayak MLM ya. Jadi banyak sekali jurnal yang bisa Anda pelajari. Dari satu artikel katakanlah ada 10 jurnal di belakangnya ya, katakanlah Anda temukan, berarti Anda punya PR 10 yang Anda buka ya kan. Dari masing-masing artikel yang 10 itu tadi mungkin ada 10 lagi. Nah, itulah dia mengapa saya bukan sombong Mbak, sudah banyak baca ratusan artikel atau jurnal sampai mungkin hampir ribuan ya, 1000 mungkin ada lah. Itu ya karena kepo seperti itu tadi ya. Dari tahun 2013 ke 2006 saya S2 itu metani jurnal ya, bisa sampai ribuan yang saya baca ya kayak itu logikanya, karena dalam satu kali membaca jurnal akan minimal ada 10 jurnal yang kemudian saya buka, yang saya kepoin. Dari situ ini lagi menyebar lagi tergantung kebutuhan saya ya. Mau cari satu kata saja misalnya kemarin ya sikap ilmiah itu ratusan jurnal bisa saya cari dalam satu waktu 1 minggu gitu ya. Karena itu tadi ya, karena kebutuhan ya, saking keponya saya kok tambah nggak ngerti ya harus saya banyak yang saya baca itu. Jadi nanti kalau misalnya Anda kesulitan ya mencari jurnal, caranya seperti itu. Jadi dari satu jurnal ke jurnal yang lain itu biasanya kalau yang dituliskan di belakang referensi ini adalah jurnal yang open, linknya itu bisa dibuka, nggak usah beli gitu lah ibaratnya seperti itu ya. Jadi jurnal-jurnal yang memang terbuka gitu. Jadi tidak menyulitkan orang untuk mencari atau mendapatkan jurnal. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan untuk Mas Fatoni dan Mbak Eka. Terima kasih sekali, kita berikan close. Terima kasih kembali Bu. Selanjutnya monggo kelompoknya siapa? Mbak Karisma sama Mbak Hanifah. Monggo silakan. Saya izin share screen ya Bu. Ya, silakan Mbak Karisma.
sebelumnya akan maaf Bu, karena mencari jurnal yang menekan kapan itu belum menemukan yang pasti. Ini jurnalnya lebih ke implementasi. Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Nanti implementasi seperti yang tadi juga bisa kita lihat teorinya ya, nggak apa-apa. Silakan. Setelah ini jangan lupa ya hasil dari review. Sebentar Mbak. Jadi nanti jangan lupa setiap habis presentasi hasil yang direview dan jurnalnya dikirim ke grup PA ya, biar bisa saya koleksi. Nanti bisa buat referensi untuk adik-adik kelas Anda nanti ke depan. Oke. Jadi jangan sampai nanti adik kelas Anda itu mereview jurnal yang sama, nanti nggak tambah pintar ya. Oke. Monggo Mbak Hanifah, Mbak silakan. Terima kasih Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Universitas yang Putih dan rekan saya Karisma Piana. Ini kami akan presentasikan hasil review jurnal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Silahkan di next. Ya, untuk jurnal pertama menggunakan jurnal dengan judul Measuring the Effectiveness of PLCS Model, yaitu benar local cultures offloading in the mathematical staging using expert system method CSCA. Karena jurnal ini ditulis oleh Madam Ardana, Ibu Tulisna, ini yang Clarissa dan Dewa Gede Hendra Diviana dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kita ini memiliki tujuan untuk melihat keefektifan model LGS dalam pembelajaran matematika melalui pengukuran menggunakan sistem pakar berbasis CSIUCA. Keefektifan model pembelajaran ini dilihat dari aktivitas belajar, prestasi belajar, dan respons siswa terhadap pembelajaran. Kemudian untuk metode penelitian, metode ini menggunakan objek penelitian adalah model LGS atau Planner Relocalized Cover. Lokasi penelitian ini berada di sekolah dasar di Singaraja, Bali. Untuk subjek penelitiannya sendiri adalah siswa SD di Singaraja yang berjumlah 71 orang dengan pengambilan data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh melalui observasi, tes, dan audit. Kemudian data penelitian yang diperoleh tersebut dianalisis secara deskriptif, di mana data yang diambil adalah data pengukuran efektivitas model PLCS dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan sistem pakar berbasis CSIUCLA. Untuk analisis data sendiri ada poin data yang diambil. Poin pertama ada aktivitas belajar siswa, poin kedua belajar siswa, poin respons siswa terhadap implementasi model PLCS, dan keempat itu adalah hasil pengukuran model PLCS pembelajaran matematika menggunakan sistem pakar berbasis CSIUCLA. Untuk analisis pertama yaitu aktivitas belajar siswa. Di sini ada diagram batang, di mana diagram batang tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap pertanyaan tentang aktivitas belajar siswa, hanya bagian siswa yang jawab tidak dengan warna merah dan yang menjawab ya yang ditandai dengan warna biru. Kemudian melalui hasil rata aktivitas belajar siswa peroleh 95,2%. Artinya keaktifan siswa dalam pembelajaran model PLCS itu masuk di kriteria seperti ini. Kemudian hasil kedua adalah prestasi belajar. Di sini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penyerapan atau DS dan kuantitas belajar atau LM telah melebihi kriteria yang ditentukan, yaitu tingkat penyerapan atau AR sebesar 65% dan kesan belajar atau LM itu sebesar 85%.
melalui perhitungan lebih lanjut atau jauh secara umum, di sebelumnya ditinjau secara umum itu rata-ratanya diperoleh 75,8 dengan penyerapan sebesar 75,8%. Untuk tingkat penyerapannya 75,80% juga, dan ketuntasan belajar oleh 93%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa itu sudah masuk dalam kategori baik. Kemudian untuk poin ketiga, respon siswa terhadap implementasi model BLCS. Di situ juga sudah terdapat diagramnya yang menunjukkan bahwa hampir semua siswa memberikan respon positif terhadap setiap pertanyaan pada angkat respon siswa terhadap penerapan BLCS, dan semuanya itu melebihi 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa respon siswa adalah positif terhadap masing-masing pertanyaan yang berada di dalam angka respon terhadap penerapan BLCS. Hasil pengukuran terakhir adalah hasil pengukuran model LCS dalam pembelajaran matematika menggunakan sistem pakar berbasis UCLA. Itu pada gambarkan bahwa hampir semua siswa itu memberi respon yang baik, sehingga hasil pengukuran efektif model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran BLCS itu dengan menggunakan sistem pakar berbasis UCLA, dan dari itu banyak yang memilih model pembelajaran BLC berbasis UCLA. Kemudian untuk hasil pengukuran ini, lanjutannya ya, pada model BLCS yang berbasis UCLA ini, evaluasi akan dilakukan pada tahap akhir, di mana pada fase ini dari awal hingga akhir guru mengevaluasi kemajuan siswa dan meminta siswa untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dengan saling melempar umpan balik untuk merefleksikan keefektifan pengajaran yang telah dilakukan dan untuk melakukan beberapa koreksi selama pembelajaran. Sehingga untuk review utama ini dapat kesimpulan bahwa untuk mengukur efektivitas model BLSI dan pembelajaran matematika dengan menggunakan sistem pakar berbasis CSUCLA itu merupakan kombinasi teori Brenner, budaya lokal atau konsep berdasarkan jengah dan scaffolding dalam model pembelajaran BLCS dinilai sangat efektif dalam pengimplementasian proses pembelajaran matematika. Kemudian untuk jurnal kedua akan diindikan oleh Mbak Kris. Bentar Mbak, oke, kita melihat ya, kita petani sebetulnya prosedur dari CSE UCLA ini apa sih, gimana sih Mbak? Coba ditegaskan lagi. Berdasarkan review jurnal yang saya baca itu ada 4 tahap. Untuk tahap pertama itu pendahuluan, kemudian penggunaan teori Brenner, budaya dan scaffolding, kemudian tahap ketiga itu analisis dan penarikan kesimpulan, dan keempat itu ada evaluasi. Halo Mbak Hanifah, putus. Oke, berarti 4 tahap itu ya, dia dengan menggunakan data kuali dan kuantitatif gitu ya ceritanya ya. Tapi ini lebih banyak kuanti kayaknya ya. Oke. Nah, kemudian apakah diceritakan di sini bagaimana cara dia menarik kesimpulan dari masing-masing komponen? Di sini sedikit dilampirkan Bu, jadi kayak dibagi di beberapa fase. Untuk fase awal itu adalah fase memulai proses pembelajaran, di mana guru itu memimpin siswa untuk membuat hubungan antara tugas belajar yang mereka lakukan dengan pengalaman masalah mereka dari segi akademiknya. Tujuan itu untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan mengaktifkan rasa tahu mereka gitu. Jadi hal tersebut dapat menarik perhatian siswa pada masalah yang mereka hadapi atau mengajukan pertanyaan, sehingga membuat siswa itu berpikir kritis. Oke, berarti
itu kan lebih ke model BLCS-nya ya yang banyak dibahas ya, tapi ini di evaluasinya berarti Anda harus bisa memindai apa saja komponen yang sebetulnya dievaluasi ya pada model BLCS ini yang perlu menjadi fokus kita ya. Jadi manakala seorang evaluator itu hendak mengevaluasi efektivitas suatu model pembelajaran dalam hal ini BLCS tadi, kira-kira bagian-bagian apa pada model ini yang hendak kita cermati. Begitu kan Mbak Anifah? Iya, Bu. Ya, seperti kalau misalnya di saintifik itu kan 5M ya, kan? Berarti di bagian 5M ini kita harus pindai satu-satu, kira-kira akan mendapatkan data apa, sehingga kita punya tujuan dari setiap komponen itu, indikatornya atau targetnya apa saja yang hendak dicapai. Nah, mestinya manakala dia melakukan evaluasi seperti ini, jadi ada suatu seperti angket apa lembar penilaian ya, yang khusus kemudian bisa kita gunakan untuk membantu membuat suatu kesimpulan. Setelah kesimpulan ini dibuat, selanjutnya dari model ini apa Mbak yang perlu dilakukan? Tidak ada. Ada tindak lanjutnya misalnya apakah model ini dilanjutkan atau gitu atau gimana? Hanya menilai efektif aja udah selesai gitu ya? Atau gimana? Berdasarkan jurnalnya itu hanya menilai keefektifannya saja, Bu. Jadi tidak ada tindak lanjut. Oke, berarti bisa kita simpulkan manakala kita melihat suatu program yang kita buat ya, program apapun itu, entah itu pembelajaran atau di luar pembelajaran ekstrakurikuler, jika ingin melihat efektivitasnya bisa menggunakan model ini, gitu ya Mbak Anifah ya. Langkah-langkahnya seperti yang dilakukan oleh si penulis artikel di sini. Jadi yang jelas dari suatu model itu kan berarti ada prosedurnya. Jadi kita kalau ingin melihat mengevaluasi suatu prosedur itu berarti bisa menggunakan model CSE UCLA ini. Jadi karena kalau kita bicara model pembelajaran, apakah itu efektif atau tidak, berarti dari prosedur itu dari awal istilahnya dari inti dari pembukaannya sampai penutupnya ya kan, itu yang hendak kita evaluasi. Nah ini berapa lama Mbak penelitiannya disebut, ada nggak berapa? Atau cuma satu kali aja gitu? Berdasarkan datanya ini tidak dicantumkan itu, Bu, berapa lamanya? Berapa lamanya nggak ada, materi yang dibahas itu nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, jadi kita tidak tahu ini bisa cepat apa bisa lama ya. Kalau tadi kan SKL, nah kalau SKL kita bisa prediksi harus melihat proses dan harus melihat hasil UN-nya kan, itu berarti akan jadi lama nih gitu ya. Itulah bedanya penelitian S1 dan S2, S3 itu biasanya melibatkan, kalau S1 1 bulan 2 bulan sudah selesai ya kan. Jadi silakan nanti pilih model evaluasi yang tidak perlu menggunakan waktu yang lama. Oke, kalau misalnya ini berarti kan kita menerapkan suatu model ya, model pelatihan siswa untuk persiapan persiapan Olimpiade Fisika ya. Bisa kita menerapkan suatu model ini dalam waktu 1-2 bulan terus kita evaluasi. Itu bisa gitu. Jadi membantu sekolah untuk bisa meningkatkan kualitas siswa-siswa yang mau ikut Olimpiade sains misalnya. Tapi targetnya kan berarti persiapannya itu menjelang Olimpiade, hasil akhirnya itu adalah Olimpiade gitu ya. Dia kapan misalnya bulan November ada proses lombanya ya, seleksinya itu bulan November, berarti manakala kita menerapkan modelnya 2 bulan atau 1 bulan sebelumnya kita drilling dengan suatu model pembelajaran misalnya, setelah itu kemudian kita evaluasi, bisa seperti itu
Jadi setiap model evaluasi itu tentu punya kelebihan dan kekurangannya. Di sini lebih simpel, hanya melihat prosedurnya saja, ya kan? Hanya lihat prosedurnya saja dan sepertinya tidak perlu waktu yang lama. Nah, terus kita bisa melihat dari pengimplementasian suatu prosedur, ternyata kita ingin melihat bahwa efektif atau tidak, gitu ya. Jadi manakala kita membelajarkan suatu model untuk persiapan Olimpiade, kira-kira efektif atau tidak. Satu cara, satu langkah, kira-kira bisa membuat siswa-siswanya prestasinya bagus atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Anifa. Selanjutnya jurnal yang kedua, monggo. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Mungkin ada yang perlu dibahas. Izin bertanya, Oke. di bagian kesimpulan tadi kan ada dijelaskan berdasarkan konsep jengah gitu ya Bu. Konsep jengah itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Ini kan dikatakan mengukur efektivitas model dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan sistem pakar berbasis ini merupakan kombinasi teori Brunner dan budaya lokal. Nah, di sini kalau saya tidak baca artikelnya sih ya, karena coba bahasa Inggrisnya ada nggak artikelnya? Ini kan hasil dari ada mentranslate ya. Coba lihat. Bisa ditayangkan Mbak artikelnya atau dikirimkan lewat WA saja, saya baca di sini. Yang mana Mbak? Yang berwarna putih itu Bu. IJME. Iya. IJME. Tadi apa Mbak? Konsep berdasarkan jengah. Iya Bu, pada teori Brunner itu. Oh, dari Brunner. The concept of jengah. Di sini kan ada lokal kultur ya. Yang dimasukkan itu ya. Iya Bu. Trihita Karana. Oh, ini ada kaitannya dengan dia kan pembelajaran BLCS ini kan dalam artian manakala diterapkan di di dalam pembelajaran itu tentu melihat dari penerapannya itu tidak akan terlepas dari kebudayaan di lokal setempat. Kemudian di sini kebetulan penelitiannya itu dilakukan di Bali yang syarat sekali dengan budaya lokal. Oke. Di dalam literatur reviewnya ini coba Anda cermati Mbak ya, lokal kulturnya ini diceritakan banyak bahwa Bali itu memiliki beberapa kultural konsep ya. Nah, kultural konsep yang di sini itu sudah menjadi sudah menjadi bagian yang saya kurang pasti di sini apakah jengah itu kata
mewakili bahasa Bali atau bagaimana? Gimana, Mbak? Iya nggak sih? Nih, konsep of jengah can become a motivator of every activity that will be done. Can give, oh ini berarti istilah di Bali, Mbak. Coba itu dibaca di bagian this concept need to develop it. The concept of jengah in the culture context has the relatively easy to understand. Ini jengah itu adalah kulturnya orang Bali, Mbak. Itu yang ditanyakan ya, Mbak Hanifah. Mbak siapa? Mbak Hanifah ya? Udah ketemu, Mbak? Sama. Ya, oke. Jadi jengah itu adalah misalnya kalau di kita itu ada budaya sungkem, nah namanya sungkem. Itu kan istilah orang Jawa ya. Nah, yang di sini jengah itu adalah konsep budaya di istilah konsep suatu kebiasaan mungkin ya di Bali sana. Ya. Di sini diceritakan bahwa itu adalah bagian activity sesuai dengan budaya lokal. Jadi the concept jengah will be able to motivate his student. Saya juga ini juga in learning science. Concept of jengah can become motivator of every activity that will be done. Can give a direction of the activity toward konsepnya ini menjadi pondasi dari BLCS. Jadi sesuatu yang budaya di lokal setempat yang bisa memotivasi, kurang lebihnya ya. Kalau saya terjemahkan di sini akan bisa membantu siswa dalam, di sini dikatakan bahwa the sentence that contain suggestion include you must be able to do. Konsepnya ini seperti itu. Jadi kalau kita sih sesuatu di budaya setempat lokal yang diakui dan itu sudah diterapkan di sekolah-sekolah gitu. Jadi itu ternyata bisa memotivasi pembelajaran yang dibutuhkan sebagai pondasi dari BLCS. Saya pikir itu yang bisa saya jawab ya, karena saya juga hanya terbatas dari artikel ini. Mungkin kalau lebih mau kepoin lagi, silakan monggo Mbak dicari lokal wisdomnya di sana yang dimaksud dengan jengah itu apa. Ya. Karena ini sepertinya istilah bahasa Bali, saya bukan orang Bali, jadi tidak tahu dengan paham, dan saya juga bukan, kalau mestinya itu juga mungkin lebih ke sekedar, bukan sekedar di budaya Bali, mungkin terkait dengan ritual spiritualnya mereka di sana, apakah itu bagian dari konsep di budaya agama Buddha atau Hindu, saya juga kurang paham di sini. Tapi ini sangat menarik karena di dalam artikel ini melibatkan sesuatu keunikan. Nah, jadi nilai jual dari yang dibahas di sini adalah sesuatu yang unik, Mbak. Sesuatu yang unik terkait dengan konsep budaya lokal. Ini bagus juga kalau misalnya ada menarik, membuat tulisan menarik itu adalah melibatkan konsep-konsep yang misalnya menggunakan budaya di Jawa, misalnya seperti itu. Di Jawa ada sesuatu yang menarikkah, misalnya ilmunya orang Jawa itu banyak sekali loh ya. Jadi kalau kita melihat dari ilmu-ilmu sains yang digunakan di sekeliling kita, orang-orang zaman dulu itu menentukan pranata mangsa katanya gitu ya, kapan dia harus bercocok tanam, kapan dia harus mengairi pohon-pohon istilahnya tanaman padinya, atau bagaimana dia harus panen, itu dilakukan pada mangsa apa. Nah itu ternyata budaya orang Jawa yang sepertinya itu bagi kita tuh sesuatu yang tidak menarik ya, ternyata kalau misalnya diangkat jadi jurnal itu bagi orang luar atau bagi banyak orang adalah sesuatu yang sangat bermanfaat atau mungkin sesuatu yang unik ya, yang istilahnya tidak biasa. Nah, itu bisa dijadikan suatu hal yang menjadi daya jualnya ya dari konsep budaya lokal yang diangkat dalam artikel.
Begitu Mbak Anifah, masih ada yang mau bertanya silahkan sebelum ke next. Tidak ada. Kalau tidak ada silahkan dilanjutkan. Monggo Mbak Karisma sama Mbak Anifah, monggo. Baik, untuk yang suara saya terdengar, Bu. Terdengar jelas. Baik, untuk jurnal yang kedua, saya mengambil jurnal dengan judul Online Learning Evaluation Daring COVID-19 using CSE UCLA Evaluation Model of English Education Department Universitas Kristen Indonesia. Nah, ini baru ini 2020 ya Mbak? Nah, ini ditulis oleh Lamhot Naibaho dari Universitas Kristen Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran online selama COVID-19. Nah, ini simpel ya, itu bisa diteliti. Oke, monggo. Untuk metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain model evaluasi CSE UCLA. Nah, untuk objek yang diteliti sendiri adalah pembelajaran online yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan di Universitas Kristen Indonesia pada masa COVID-19. Maaf Bu, agak berisik. Terus untuk subjeknya sendiri, penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa. Nah, untuk pengambilan datanya sendiri melalui angket, wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, untuk selanjutnya komponen yang digunakan dalam penelitian ini ada 5. Untuk yang pertama ada komponen yang ditinjau dari sistem penilaian. Terus ada aspek yang diukurnya juga. Jadi diukur yang pertama ini untuk aspek pengukuran sistem penilaian ini ada yang pertama dasar hukum pelaksanaan pembelajaran online, yang kedua perencanaan model pembelajaran berbasis online learning, yang ketiga mekanisme penentuan sumber daya manusia. Lalu yang kedua tingkat kualitas ditinjau dari komponen perencanaan program. Untuk aspek yang diukur dalam komponen perencanaan program meliputi kesiapan pengetahuan dosen, yang kedua kesiapan pengetahuan mahasiswa, yang ketiga kesiapan pengetahuan pengelolaan, yang keempat kesiapan sarana dan prasarana, yang kelima struktur organisasi dewan pembelajaran online, yang keenam kesiapan anggaran. Nah, terus yang ketiga ada tingkat kualitas ditinjau dari komponen pelaksanaan program. Untuk aspek yang diukur dalam komponen pelaksanaan program atau implementasi, yaitu ada yang pertama sosialisasi pengenalan pembelajaran online kepada sivitas akademik, yang kedua sosialisasi pengoperasian pembelajaran online bagi dosen dan mahasiswa, yang ketiga sosialisasi penggunaan perangkat krusial dan mendukung pembelajaran bagi para manajer. Yang keempat, ada tingkat kualitas ditinjau dari komponen program peningkatan. Nah, untuk aspek yang diukur dari komponen program ini meliputi yang pertama manajemen anggaran, yang kedua instalasi perangkat keras, yang ketiga instalasi perangkat lunak, dan yang keempat operasi pembelajaran online. Untuk yang terakhir, tingkat kualitas ditinjau dari komponen program sertifikasi. Nah, pada saat ini aspek yang diukur adalah yang pertama kepuasan penggunaan, yang kedua keandalan sistem, yang ketiga kualitas proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil dari penelitian. Untuk yang pertama dari hasil tingkat kualitas ditinjau dari komponen sistem penilaian. Nah, dari hasil ini ditinjau diperoleh dengan perolehan 88,33%, sehingga kualitas pemanfaatan pembelajaran online jika dilihat dari komponen ini masuk dalam kriteria baik dan memenuhi standar kualitas evaluasi yang ditetapkan. Nah, hal ini mengikuti hasil dari evaluasi yang dibandingkan dengan standar penentu evaluasi pada komponen sistem penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya dengan sebesar 88,00%. Nah, yang kedua ada tingkat kualitas ditinjau dari komponen perencanaan program.
Kualitas pemanfaatan pembelajaran online ditinjau dari komponen perencanaan program diperoleh persentase dengan sebesar 87,47%. Sehingga kualitas ini bisa disebut dalam kriteria baik dan memenuhi evaluasi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, hal ini mengikuti dari hasil evaluasi yang dibandingkan dengan standar kualitas penentu evaluasi dengan pada komponen program perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 87,33%. Yang ketiga ada tingkat kualitas ditinjau dari komponen pelaksanaan program. Dari hasil komponen pelaksanaan program ini diperoleh persentase sebesar 88,13%, sehingga kualitas ini bisa dikatakan termasuk dalam kriteria baik dan memenuhi standar evaluasi mutu yang ditetapkan. Nah, hal ini mengikuti hasil evaluasi yang dibandingkan dengan standar penentu kualitas evaluasi pada komponen program pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan sebesar 88,00%. Yang keempat ada tingkat kualitas ditinjau dari komponen program peningkatan. Nah, pada komponen program peningkatan ini diperoleh persentase sebesar 88,00%, sehingga kualitas pemanfaatan pembelajaran online jika dilihat dari komponen ini termasuk dalam kriteria baik dan memenuhi standar mutu evaluasi yang telah ditetapkan. Hal ini mengikuti hasil evaluasi dibandingkan dengan standar penentu mutu evaluasi pada komponen program perbaikan ini yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 88,00%. Nah, untuk yang kelima, ada tingkat kualitas ditinjau dari komponen program sertifikasi. Pada komponen program sertifikasi ini diperoleh persentase sebesar 89,13%, sehingga kualitas pemanfaatan pembelajaran online ini bisa masuk ke dalam kriteria baik dan memenuhi standar evaluasi mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dibandingkan dengan standar penentu mutu evaluasi pada komponen program sertifikasi ini yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 88,33%. Nah, untuk kesimpulan dari jurnal ini adalah tingkat kualitas pembelajaran online yang digunakan pada Universitas Kristen Indonesia dapat dikategorikan dalam kriteria baik ditinjau dari komponen sistem penilaian, program perencanaan, pelaksanaan program peningkatan maupun program sertifikasi. Untuk kelemahan dari jurnal ini sendiri adalah belum dapat menunjukkan secara runut dari kategori yang paling tinggi sampai yang paling rendah tiap aspek dalam komponen evaluasi dengan akurat dan terperinci secara kuantitatif. Model ini hanya mampu memberikan gambar kualitatif dan kuantitatif secara global setiap komponen evaluasi. Nah, untuk kelebihannya di dalam artikel dijelaskan teknik pengambilan data. Ya, terima kasih. Mbak Karisma, sebetulnya kalau kita melihat dari dua artikel tadi, jadi kalau kita bisa simpulkan ya, Mbak Karisma sama Mbak Hanifah, di sini bahwa dengan model ini kita melihat dari sistem penilaiannya dulu ya, Mbak Karisma ya. Tiba-tiba langsung sistem penilaiannya ya, iya gitu ya Mbak Karisma. Iya Bu. Sistem penilaiannya, kemudian rencananya ya, program planningnya, kemudian pengimplementasiannya seperti apa gitu kan prosesnya, kemudian bagaimana program improvementnya ya, upaya untuk peningkatan apa. Nah, ini coba lihat tadi improve-nya di sini apa coba, improvementnya apa yang dilihat apa Mbak improvementnya? Kalau yang dilihat tadi itu dari sistem penilaian, perencanaan program, pelaksanaan program, komponen program peningkatan, dan juga program sertifikasi. Oke, yang program peningkatannya apa spesifiknya? Gimana? Yang program peningkatannya, apa yang dimaksud dengan program peningkatan di sini?
Kalau yang saya baca ya Bu, dari aspek yang dilihat untuk program peningkatan atau perbaikan itu dari sisi manajemen anggaran, instalasi perangkat keras, instalasi. Memang jadi upayanya dia agar menjadi baik itu udah disiapin kan, berarti maksudnya gitu ya. Iya. Ada duitnya, ada ada duitnya itu untuk kuota mahasiswa misalnya gitu kan, kuota dosennya, terus kemudian mereka membuat sistemnya di sana ya. Kalau kita ada SPADA, ada UCW gitu ya mungkin ya. Kemudian selain uang, fasilitas apa lagi Pak? Operasi pembelajaran online. Operasi pembelajaran online-nya berarti SDM-nya berarti dididik ya, dilatih ya, biar bisa menggunakan, disiapkan mungkin itu ya. Iya Bu. Nah, terus apa lagi? Udah itu aja. Oke. Berarti di sini ada improvement-nya dilihat. Nah, berarti kan sebetulnya dengan CLA ini kan sebetulnya ada suatu program yang mengikuti suatu prosedur gitu ya. Ada prosedur. Kalau tadi yang khusus yang di sebelum Mbak Karisma ini yang Mbak Hanifah tadi itu kan kelihatannya menunjukkan suatu prosedur. Ternyata manakala melihat artikel ini bisa jadi suatu program yang ini berapa lama Mbak proses evaluasinya? Ada nggak keterangan? Kalau yang saya lihat sih nggak ada Bu dari artikel yang kedua ini. Kayaknya nggak perlu waktu lama juga ya ini, ya toh? Iya kayaknya Bu. Nggak perlu waktu lama karena hanya dia meninjau apa yang terjadi saat itu yang bisa dinilai ya kan. Jadi dia tinggal tanya-tanya sama orangnya dari apa persiapan yang dilakukan, kemudian sampai dia melakukan proses evaluasinya itu kan. Jadi tidak harus menunggu datanya. Sepertinya seperti itu ya Pak Karisma. Kalau yang model tadi kan berarti yang sebelumnya Mbak Hanifah itu kan berarti melihat dari persiapan sampai prosesnya. Kalau ini prosesnya itu berarti dia hanya melihat proses yang sedang berjalan ya. Jadi bukan melihat memang dari awal sampai akhir. Karena tujuan akhirnya di sini hanya sebagai sertifikasi, yaitu melihat dari student responnya atau gimana Mbak? Kualitasnya dilihat dari apa? Kualitas dari sertifikasinya apa? Kualitasnya sebentar Bu. Dari kepuasan pengguna, keandalan sistem, dan juga kualitas dari proses pembelajaran tersebut. Kepuasan itu kan bukan berarti Anda harus UAS dulu gitu loh, ya kan? Jadi sekarang aku tanya sama Mbak Karisma, itu kan juga bisa menjawab ya terkait pembelajaran online yang sudah dilakukan kemarin-kemarin gitu kan, ya kan? Jadi kalau kita melihat dari sini, kebetulan program yang dievaluasi itu tidak perlu menggunakan waktu yang relatif lama, ya kan? Jadi saat itu dievaluasi, data bisa diperoleh tinggal seberapa puas seorang peneliti itu hendak mengumpulkan data, karena itu berkaitan dengan apa yang mau dia laporkan. Kalau data yang dikumpulkannya itu cuma 1 hari aja istilahnya dia sudah cukup puas, tapi nanti pertanyaannya seberapa berkualitas penelitiannya, karena mungkin data yang ditampilkan tidak akan begitu banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menggunakan waktu yang agak lama, dalam artian dia detail, melihat dari komponen yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, tentu perlu waktu yang paling tidak 1-2 bulan penelitiannya, dan itu pun harus konsisten setiap hari bisa mendapatkan data. Nah, kalau yang bikin ribet di sini sebetulnya Mbak Karisma itu banyak hal yang perlu dikumpulkan informasinya, ya kan? Kalau saya melihat di sini yang menentukan standarnya sangat baik atau kurang baik sebetulnya evaluatornya Mbak Karisma. Cuma di sini memang tidak ada rubriknya ya. Sebenarnya ada Bu, cuma nggak dimasukin. Oh, berarti tadi jangan dibilang ini tidak ada. Tadi kan kritiknya Mbak Karisma tadi kan tidak ada yang Baru lihat. Iya Bu, maaf baru lihat lagi tadi Bu. Di lampiran ada ya kayaknya ya di sini. Ada. Nah, berarti kan sebetulnya ini bisa jadiin patokan justru bagi peneliti pemula, bisa nyontoh
gitu loh. Kalau ada kisi-kisinya. Ternyata yang penelitiannya Mbak Hanifah tadi itu kisi-kisinya di belakang, Mbak. Iya nggak, Mbak Hanifah? Di belakang, di habis result itu. Saya baca di belakang itu ada itu komponen-komponen yang diteliti dia di sini, di bagian mana tadi? Di bagian 4, the result of measurement. Nah, itu sebetulnya ada aspek yang dievaluasi. Nah, itu adalah kisi-kisinya, ya kan? Nah, itu justru yang paling penting gitu ya. Manakala Anda sebagai pemula hendak melakukan penelitian, Anda melihat hasil penelitian orang lain, silahkan dilihat kisi-kisinya. Komponen apa yang dinilai, ini terkait dengan model evaluasinya ya. Jadi ini lima hal yang dievaluasi oleh model ini. Kemudian dari masing-masing komponen itu aspek apa yang dia teliti. Mungkin satu orang peneliti dengan yang lainnya berbeda karena terkait apa yang hendak dievaluasi. Yang jelas yang punyanya Mbak Hanifah sama yang Mbak Karisma beda ya. Yang dievaluasi sama beda Mbak kisi-kisinya? Mbak Karisma sama Mbak Hanifah sama apa beda? Jelas beda, iya kan? Iya. Karena yang punyanya Mbak Hanifah kan ngomongin soal model pembelajaran, sedangkan ini merupakan suatu program yang istilahnya bersifat tidak mengikat, maksudnya seperti model pembelajaran gitu. Jadi banyak faktor sekali yang variabel yang bisa menjadi menghambat atau mendukung dalam pelaksanaan model online ini. Kalau yang tadi sepertinya lebih banyak variabel yang bisa dikontrol ya kalau yang model pembelajaran. Jadi di sini aspek yang dinilai itu ternyata lebih variasi di artikel yang kedua, karena saya yakin dalam pembelajaran online itu komponennya lebih rigid lagi ya, lebih banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Nah, silakan dari indikator-indikator yang ada di misalnya di satu artikel dengan yang lainnya tentu punya karakteristik yang berbeda karena terkait dengan program yang hendak diteliti ya. Di sini ada program pembelajaran, yang ini tentang program pembelajarannya secara general dalam artian apakah tatap muka maupun daring. Nah, ini yang sedang dilakukan ya sekarang, evaluasi pembelajaran tatap muka ya. Setelah lama kita dorang daring akhirnya kita lagi dievaluasi nih, kira-kira ada sudah yang modelnya uji coba. Dari kemarin tuh seperti anak saya itu diuji coba, kira-kira dalam proses uji coba ini apakah efektif atau tidak penggunaan, apakah istilahnya banyak komplain atau tidak dari orang tua siswa manakala siswa itu sudah masuk ke pembelajaran tatap muka gitu ya. Jangan-jangan menjadi epicentrum baru ya, sekolah-sekolah itu menjadi sumber penyebaran dari penyakit COVID. Nah, itu perlu ada peninjauan yang istilahnya teliti, detail, dan penuh kewaspadaan ya, karena menyangkut nyawa anak-anak di sekolahan. Nah, kalau ini kan hanya sekedar pelaksanaan pembelajaran online-nya, walaupun itu tidak membahayakan nyawa, tetapi paling tidak kan kenyamanan dalam belajar itu perlu mendapatkan informasi. Jangan-jangan dalam proses online seperti ini malah banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Saya pikir kita bisa melihat bahwa ini model yang cukup fleksibel ya, Karisma ya, fleksibel. Cuma PR-nya itu apa? Indikatornya banyak sekali. Mungkin bisa dibantu dengan ya kan, dengan angket nanti seorang peneliti. Siapa yang melakukan penilaiannya, Mbak Karisma? Anggota atau bagian dari manajerial? Yang penilaian yang di mananya Bu, yang penelitian ini? Semua komponennya ini apakah yang memberikan data penilaian itu adalah, kan ini kan sebetulnya lebih ke user ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita evaluasi di sini sebetulnya yang memberikan
evaluasinya itu sampai pada kesimpulan baik itu apakah ada seorang evaluator ataukah kumpulan dari semua data baik dari evaluator, kemudian si pengelolanya, si penggunanya, siapa? Kalau yang saya lihat ya Bu, karena kan ini yang neliti itu cuma satu orang ya Bu. Nah dari aspek yang dari yang pengambilan datanya sendiri kan dari kuesioner, terus wawancara. Gabungan berarti? Iya, sepertinya gabungan deh Bu. Gabungan, jadi dari masing-masing itu kemudian digeneralisasi terus disimpulkan apakah sudah memenuhi komponen rubrik yang disusun sebelumnya. Berarti standarnya ada satu standar target ya, targetnya sangat baik itu yang seperti apa gitu loh. Jadi sudah ada instrumen-instrumen yang memudahkan untuk seorang penilainya itu baik dari si pengelolanya, dari evaluatornya, dan dari usernya untuk membuat suatu kesimpulan apakah hasil evaluasinya itu bisa dikategorisasi sangat baik, cukup atau kurang, atau dengan rincian angka. Baik, kalau saya melihat di sini di dua penelitian ini sudah banyak memunculkan angka sehingga lebih mantap gitu ya daripada yang penelitian yang tadi di kelompok sebelumnya. Oke, ini ternyata sudah lewat 7 menit. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan disampaikan lewat WA atau kita akan bahas minggu depan. Saya pikir setiap jenis evaluasi program model ini harus betul-betul Anda cermati ya. Jadi nanti manakala Anda menyusun proposal harus menggunakan rujukan yang pas sesuai dengan program yang hendak Anda evaluasi, dan pilih yang memang itu mudah bagi Anda untuk diteliti ya, karena misalnya bisa jadi dengan apa yang hendak Anda teliti itu bisa diangkat menjadi skripsi. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih Mbak Karisma sama Mbak Hanifah. Saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke, silakan melanjutkan aktivitas. Monggo.